Ini ibu kota, bukan kandang banteng. Kami warga Jakarta, bukan anak Mega. Percuma endorse Anies, apalagi Amin Rais. Tumbangkan banteng bengis, 27 banteng nangis. Biar nanti rakyat memilih. Anies kan selama ini grassroots-nya dan PDI berbeda. Sekarang disatukan biar rakyat Indonesia dan Jakarta bisa menilai. Ya kan? Selama ini kan PDI dan Anies berbeda. Tapi sekarang bisa bersatu. Kenapa? Ya, pikir sendiri. Nah, sekarang Jokowi, Prabowo, Gibran dan kita semua bersatu mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Sehingga rakyat lebih percaya sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di R Indra Channel. Ya, bagaimana kabar kalian, guys? Semoga kabar kalian baik-baik saja serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kali ini publik dihebohkan dengan manuver politik Abah Anies Baswedan yang berbelok secara drastis bergabung dengan PDIP. Kita tahu bahwa di dalam partai PDIP itu ada Ahok di sana dan pastinya itu juga Ahokers ya. Nah, sedangkan Abah ini dan Ahok itu sempat memiliki masalah ya terkait isu penistaan agama di beberapa tahun yang lalu. Nah, apakah mungkin Ahokers dan Abah ini bersatu? Kita akan mencari tahu dari komentar netizen dan saya juga berhasil merangkum beberapa video untuk nanti kita sambungkan ya guys ya. Langsung saja ke reaksinya. Apa sih yang bikin anak Abah dan Ahokers bersatu mendukung Pramono Rano? Ini kan bukan sesuatu yang terpikirkan sebelumnya ya. Dari dua kubu yang sangat bertentangan, kemudian bisa bersatu nih di Pilkada Jakarta. Mungkin ya menurut saya mereka kan bukan official oposisi nih, tapi juga bukan official pemerintahan. Kita sendiri tahu kalau sampai sekarang kan PDIP tidak secara official bilang mereka oposisi ya. Dan Anies sendiri juga suka PDKT kok ke Prabowo. Tapi dari Pilpres kemarin, ketegangannya itu kan jelas banget ya antara kubu PDIP dan Anies yang bertentangan atau berhadapan dengan pemerintah. Kita tahu PDIP sakit hati banget kan karena Jokowi tidak mendukung Ganjar Pramono. Kalau Anies memang pada saat itu, pada saat Pilpres, menempatkan diri sebagai oposisi, sebagai perubahan. Jadi mungkin karena keduanya menempatkan diri sebagai pihak yang bertentangan dengan pemerintah nih, di Pilpres kemarin mereka bersatu selalu berbeda begitu, dari pemerintah ya guys. Bersatunya ini untuk Pilpres 2029 mungkin Anies dan PDIP 2029 mereka Gak ada yang tahu, kita nggak ada yang tahu. PDIP dan Anies itu kan ya ujung ke ujung nggak bisa disatuin, atau kali ini karena kepentingan aja. Dan yang menarik sekarang karena mereka berdua bersatu ya, pendukung Ahok dan pendukung Anies, sekarang pemilih religius, pemilih Islam, kira-kira akan memilih Ridho yang Islam ada PKS, bener juga ya, tapi atau akan memilih Anies yang basis pendukungnya banyak dari pendukung-pendukung religius Islam. Menarik ya. So what do you think? Kira-kira dukungan Ahok dan dukungan Anies menentukan pilihan kalian gak sih? Share your opinion. Apa? Nah, jadi mbaknya ini menjelaskan dengan bergabungnya Anies Baswedan ini ke PDI apakah akan memperkuat suara Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta nanti. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Sekiranya ada yang bisa menjelaskan, bolehlah tulis-tulis di kolom komentar. Kita akan lanjut video selanjutnya guys.
Menurut para pendukungnya, seorang Anies Baswedan ini adalah seorang yang memiliki idealisme yang amat sangat tinggi. Orang yang menjunjung tinggi idealisme dan Ya, benar saja. Kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda ya guys ya. Ya memang Abah Anies ini memang orang yang sangat berpendidikan, idealis dan juga mempunyai visi yang secara konsep itu sudah matang ya guys ya. Tapi dalam prakteknya tidak bisa memberikan hal nyata, ya ini akan sama halnya dengan senjata makan tuan. Ya nanti akan diprotes dengan masyarakat oleh masyarakat. Nah, dan kita tahu setelah kontestasi Pilpres kemarin, Pak Anies ini memperoleh suara 24% ya, di kubu Ganjar 16%. Nah, sempat beberapa waktu yang lalu Pak Anies itu memberikan video ya yang kalau nggak salah itu di YouTube ya, diupload di YouTube yang ini. Nah, yang ini beliau menjelaskan bahwasanya partai politik mana yang tidak ditunggangi oleh kekuasaan. Nah, saat ini, detik ini sudah beredar di publik bahwasanya Abah Anies ini mendeklarasikan dirinya bergabung dengan PDIP. Nah, apakah ada keseruan-keseruan yang dibuat oleh Abah Anies ini, atau malah berdampak dalam tanda kutip negatif ya terhadap partai PDI? Kita tahu bahwa stigma negatif terhadap partai PDI ini saat ini itu sangat-sangat buruk ya di sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia atau netizen ini sudah paham betul dan sudah mulai banyak yang pintar juga gitu loh. Jadi mereka tahu mereka akan berlabuh di mana dan mereka tahu siapa yang akan dipilih. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang mengagetkan. Apakah karena Bapak Jokowi kemarin secara terang-terangan mendukung Ridwan Kamil ya, memang secara hak Pak Presiden Jokowi sekarang adalah rakyat biasa sama seperti kita, dan beliau juga mempunyai hak pilih. Jadi ya wajar saja, kalau menurut saya itu wajar saja. Apakah ini yang dimaksudkan oleh banyak orang ketika Pak Jokowi sudah turun gunung, PDI panik? Kita akan teruskan videonya. yang bisa dikatakan orang yang amat sangat idealis gitu ya. Tapi kok kenyataannya ikut kampanye lagi. Bukankah nih kalau kita mau lihat rekam jejak digital yang ada, seorang Anies Baswedan ini gagal nyalon kembali jadi seorang gubernur Jakarta karena tidak ada partai politik yang mengusung. Lalu setelah gagal nyalon, seorang Anies Baswedan itu buat sebuah video yang diupload di YouTube, duduk manis di belakang meja dan berkata, nah, di YouTube, partai politik benar, mana di YouTube, ya, yang tidak tersandera kekuasaan. Bukan berhenti sampai di situ, habis itu malah melakukan interview lagi dengan Najwa Shihab dan menegaskan bahwa gagalnya dia untuk jadi calon gubernur kembali adalah karena partai politik tersandera kekuasaan. Dan itu sebenarnya di-refer kepada partai politik yang terakhir PHP-in seorang Anies Baswedan. Tapi malah kenyataannya sekarang nah, seorang Anies Baswedan mepet sama partai yang kemarin sempat diomongin, partai politik mana yang tidak tersandera kekuasaan. Terus idealismenya bagaimana? Aduh, dulu jadi gubernur, nyalon jadi presiden, gak bisa jadi presiden, gagal. Ya mau nyalon lagi jadi gubernur, gagal lagi. Ya udah cukup jadi tim kampanyenya calon gubernur aja. Lanjutkan Pak Anies. Lanjutkan Pak Anies ya, kata mbaknya, lanjutkan Pak Anies. Kita akan lanjut ke video berikutnya. 98% rakyat Indonesia ingin pemimpin seperti Pak Anies Baswedan.
98%. Ini 98% ini angka 9-nya apa gitu Bang? Bang Gonzales 279 gitu ya. Mohon maaf nih Bang, 98% itu dihitungnya dari mana? Sedangkan hasil pilpres kemarin aja perolehan suara Amin itu cuma 24%. Nah ini 98% rakyat Indonesia ini manusia semua atau dihitung seangin-angin nih gitu. Seangin-angin nih. Sedangkan berdasarkan info KPU ya begitu tadi cuma 24% perolehan suaranya. Jadi ini 98% angka 9-nya apa gitu ya? Ya, itu adalah beberapa rangkuman video ya, memang sedikit, tapi cukup menjelaskan ke kalian ya, mudah-mudahan sebagai wawasan dalam berpolitik. Nah, kita itu sekarang itu sudah berada di zaman keterbukaan ya, dan kita juga tidak boleh egois akan sesuatu hal yang mana menunjang untuk pengetahuan kita juga nanti terhadap negara dan bangsa ini. Nah, jadi kita ikuti saja berita selanjutnya, apakah ada hal-hal yang baru lagi, dan semoga nanti ketika pilkada kita harus coblos dan jangan golput, karena suara kita sangat menentukan masa depan daerah-daerah yang kita tinggali. Nah, mungkin segitu dulu video dari saya. Jangan lupa share video ini, like dan subscribe-nya. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.